benar Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau tempat perlindungan kami yang aman, bahkan ketika kami dalam keadaan tak berdaya Tuhan, Engkau menopang kami ya Bapa. Terima kasih buat tahun 2021 yang boleh kami lalui di dalam lembaga kami pribadi lepas pribadi. Banyak hal yang kami alami Tuhan, tapi karena kasih-Mu kami boleh memasuki tahun 2022 ini dengan tidak kurang satu apapun. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, sebelum kami bersuka cita memasuki tahun 2022 bersama seluruh kepala dan juga guru-guru yang terkasih, kami terlebih Tuhan ingin dibimbing kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara hati Tuhan, agar kami bisa hidup selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, dengan kuasa-Mu. Dan Engkau juga Roh Kudus menerangi dan memberkati setiap yang mendengarkan firman ini. Segala roh intimidasi kami berdoa di dalam nama Yesus kami patahkan. Bila kami semua ada dalam lingkupan naungan kasih-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam. Begitu saya buka mata, 100 orang. Haleluya. Tapi suaranya kayak 20 orang. Sekali lagi ya, salam. Nah, ini baru 100 orang. Ya. Pertama-tama yang saya kasihi Bapak Pendeta Simon dan Ibu Helga yang telah memberikan tempatnya. Luar biasa kita boleh fellowship di awal tahun yang indah ini. Kiranya Tuhan semakin memberkati Bapak Pendeta dan Ibu di tempat ini, baik dalam pelayanan dan yayasannya. Dan yang saya banggakan seluruh kepala TK dan juga guru-guru yang luar biasa. Ada yang datang dari jauh ini, dari Barelang, ya, Ibu Junita, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Wah, ada lagi yang paling jauh? Ada. Bisa, Dulos, Arupa. Ya, baiklah, saya mengucapkan selamat tahun buat kita semuanya. Perenungan kita singkat saja. Kita ambil dari firman Tuhan Perjanjian Lama, kitab Yosua, pasal yang ke-1, ayat yang ke-8. Sudah dapat? Kitab Yosua pasal 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ini firman yang mengawali tahun 2022 dengan dahsyat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita Tuhan itu sudah rancang kehidupan kita masing-masing. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang berkemenangan bagi umatnya. Di dalam Yeremia 29 Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi melainkan rancangan yang mendatangkan hari depan penuh harapan. Di dalam kitab Yosua ini, Tuhan mengangkat seorang yang muda, namanya Yosua. Yosua ini tidak lain adalah abdi daripada Nabi Musa. Sebagai abdi bukanlah mudah, ya, pekerja. Tetapi karena ketekunannya, karena ketaatannya, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dan juga ia begitu sangat dedikasi tinggi kepada Musa sebagai leader yang membawa umat Israel,
keluar dari Mesir, Yosua begitu sangat terpaut kepada Musa sebagai figur bapak rohani yang luar biasa. Dan ketika Musa meninggal, dikatakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Tuhan memilih Yosua. Tentu ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, itu bukanlah hal yang mudah. Musa banyak meninggalkan begitu persoalan. Dan Musa di Gunung Sinai selama 40 hari berdoa, dia tidak turun-turun. Dia asik berbicara dengan Tuhan. Sementara Yosua dia ada di tengah-tengah, berpuasa. Selama 40 hari dia berdoa, berpuasa. Sementara kelompok yang ketiga dalam umat Israel, yang menanti-nanti petunjuk dari Musa, langkah apa berikutnya yang akan mereka lakukan supaya mereka sampai ke Kanaan. Tapi umat ini tidak sabar. Dia memberontak, dia bersungut-sungut dan akhirnya menciptakan Allahnya sendiri. Inilah yang dihadapi Yosua. Sebagai pemimpin, new leader, dia tidak mudah merubah karakter yang sudah terintimidasi pengaruh penyembahan berhala. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua sebanyak 2 kali, di ayat 6 bahkan dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Dan bukan cuma bangsa, tetapi memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya. Ada sesuatu yang ditekankan Allah kepada Yosua, supaya ketika engkau memasuki Kanaan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, tahun 2022 tahunnya misteri. Kita tidak tahu apa kehidupan kita sampai akhir dari 2022. Tapi yang jelas, rancangan Tuhan damai sejahtera. Dia sudah merancang kehidupan kita, bahkan kita tidak tahu, Dia yang tahu. Artinya marilah kita memasuki tahun yang Tuhan anugerahkan ini dengan menguatkan hati kita, dengan meneguhkan iman kita, agar apapun yang menjadi kendala-kendala di dalam kita memasuki tahun yang kita lalui, kita tidak menjadi tawar hati. Amin. Ya. Poin pertama, kenapa Yosua mendapat kemenangan, yaitu Yosua dia selalu mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak hati kita. Banyak kita sebagai pemimpin, kadang-kadang kita egois. Atau sebagai guru juga kita egois. Banyak menuntut, tetapi tidak ada tindakan pengorbanan yang real. Ada uang, baru ada bekerja. Atau sebaliknya, kita sebagai pemimpin yang otoriter, tetapi Tuhan mau bahwa kita ini sebagai umat pilihannya, ya kita ini umat pilihan Tuhan, kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita selaras dengan kehendak Tuhan, otomatis ketika kita mengalami masalah dalam hidup, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan. Nah, poin yang berikutnya adalah ayat yang ke-7, ya, sebagai berikut. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan enggak minta harta. Tuhan enggak minta hidupmu. Tuhan enggak minta sesuatu yang tidak kau miliki. Tapi Tuhan mau ketika engkau memasuki tahun yang dianugerahkan ini, Tuhan berpesan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena tanpa ini, bisa saja kita kandas di tengah-tengah perjalanan tahun ini.
Ya, kalau iman kita sudah mulai kandas, pengharapan kita hilang, banyak yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita tetap terus mengandalkan firman-Nya, kita kuat dan kita teguh, percayalah, seberat apapun beban kita, Tuhan akan memberi kelegaan. Lalu syarat untuk kita mengalami kemenangan apa? Yaitu kita harus senantiasa memperkatakan firman itu. Makanya di garis bawah di ayat 8 itu, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Berapa banyak kita yang hanya mendengar firman pada hari Minggu saja. Selebihnya kita banyak melihat YouTube atau sebagainya. Padahal firman Tuhan itu mengajar kepada kita supaya kita sukses dan berhasil. Kita harus merenungkan firman itu. Kenapa firman itu harus kita renungkan? Kita renungkan itu betul-betul dia akan meresap. Pikiran kita, di hati kita, bahkan di setiap sel-sel darah kita. Kalau kita renungkan, selain daripada direnungkan, firman juga itu harus diperkatakan. Kalau kita sebagai orang Kristen malu memperkatakan firman, jangan harap firman itu bisa berkuasa dalam hidupmu. Firman itu kita perkatakan, maka dia akan berkuasa. Karena kita percaya, kita imani. Memperkatakan itu artinya anytime, anywhere, terus kita memperkatakan firman. Sampai kita tidur pun teringang-ingang firman Tuhan. Yosua selalu memperkatakan Taurat yang diajarkan Musa. Karena dengan memperkatakan dan mempraktekkan firman itu ada keuntungan. Ada dua hal di sini di garis bawahi. Dikatakan yaitu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ada kalimat yang digarisbawahi, berhasil dan beruntung. Apa bedanya berhasil dan beruntung? Berhasil itu adalah sesuatu yang diraih dengan ketekunan, kerja keras, berjuang. Saya salut dengan ibu pembina. Mungkin dulu begitu tekun, kerja keras, berjuang, sampai akhirnya punya yayasan yang sebesar ini. Nah, kita mau berhasil tetapi kita malas. Malas kerja, malas berpikir, malas, mager lah ya. Tapi pengen hidupnya berhasil, enak. Ya, itu impossible. Lalu ada di sini selain berhasil dikatakan keberuntungan. Nah, keberuntungan ini adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan dengan cuma-cuma. Nah, sebagai anak Tuhan, kedua-duanya ini kita dikasih bonus. Berhasil dan Halo, berhasil dan beruntung. keren nggak? Keren. Bukan cuma satu berhasil aja, tapi juga diberi keberuntungan. Namun di dalam ayat yang terakhir, selain itu kita harus bertindak hati-hati. Nah, jangan ceroboh. Bertindak hati-hati. Baik dalam perkataan kita, berhati-hati dalam berkata-kata. Kata-kata kita itu tersimpan. Kalau kata-katanya itu tidak baik, dia kembali kepada yang mengucapkan. Tapi kalau kata-kata itu memberkati, kata-kata itu yang meneguhkan orang lain pun memperkatakan yang baik dalam hidup kita. Ya. Jadi perlu hati-hati di sini. Kita sebagai guru jangan ceroboh.
Emosi boleh, tapi harus hati-hati dengan sabar. Yosua seorang yang sangat berhati-hati dalam bertindak. Makanya 12 pengintai, hanya 2 yang selamat. Ya, karena dia hati-hati dan dia disertai Tuhan. Saya percaya kalau kita merenungkan firman ini, ada sesuatu yang Tuhan pesan untuk kita semuanya. Biarlah kita memasuki di tahun 2022 ini dengan hati yang kuat, tetap teguh imannya, dan juga yang terpenting adalah jangan pernah tawar hati. Seberat apapun pergumulan hidup kita. Tahun 2020-2021 merupakan tahun-tahun yang membuat kita tawar hati. Khususnya buat kita, lembaga yang kecil. Dampak daripada COVID membuat murid kita drop. Saya sendiri terpaksa harus mengurangi guru karena nggak sanggup menggaji. Kalau kita mengikuti, hati akan tawar. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya di balik semua yang kita alami ini, di tahun 2022 Tuhan akan memulihkan segalanya. Amin. Amin. Ya, saya percaya, saya beriman kita semua muridnya di atas 20-an. Bahkan lulus kembali seperti dulu lagi 60. Ya, bina kembali 30. Sesuai kapasitas lembaga kita masing-masing. Saya pun kembali normal 30-an. Enggak 10 anak, 15 anak. Tapi kita percaya dengan kasih Tuhan, kita akan dipulihkan. Karena Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu dalam hidupmu jangan lupa untuk pertama merenungkan firman Tuhan, lalu memperkatakan dan mempraktekkan. Kalau hanya merenungkan, itu untuk diri sendiri. Lalu harus kita memperkatakan. Karena iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, dia tidak akan bekerja. Setelah itu kita praktekkan. Karena firman itu harus kita praktekkan. Misalnya, ya, di dalam kitab, inti pengajaran Yesus adalah kasih, kebaikan, buah-buah roh. Kita tahu itu firman, tapi kita tidak melakukannya, sama dengan gong yang kosong bunyinya itu. Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anaknya yang hanya bisa omdo. Tahu omdo? Omong doang. Tapi mari kita renungkan, kita perkatakan, dan kita praktekkan firman itu. Sehingga firman itu mengubah hidup kita. Firman itu memberi pengharapan kepada kita. Firman itu yang menguatkan kita dalam segala kondisi. Firman itu yang menjamin hidupmu di dalam kehidupan yang kekal. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ingat, ketika firman itu tinggal di dalam hidup kita, Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bu, saya udah pernah lo minta, tapi nggak dikasih-kasih sampai sekarang. Itu kehendak Tuhan atau kehendak kita? Karya Tuhan harus kita tahu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jangan kita minta, kita paksa. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi rancangan dalam hidup kita.
Jangan kita meminta yang bukan kapasitas kita. Tuhan tahu yang menjadi kebutuhan kita. Tapi firman ini Yohanes 15 ayat 7 ini menjadi satu kunci bahwa Tuhan itu memberi kepada kita kuasa untuk meminta apa saja. Asal engkau percaya dan jangan bimbang. Biarlah di tahun 2022 ini kita memasuki dengan iman yang teguh dan senantiasa memperkatakan firman. Baik kepada anak-anak didik kita, sebelum belajar kita ajarkan mereka perkatakan firman. Ya. Jangan cuma otaknya saja biar bisa baca tulis. Hojok, baca tulis. Biar besok murid kita 60. Hojok. Tapi karakternya tidak memuliakan Tuhan, apa artinya? Kita ini sedang membentuk generasi yang takut Tuhan. Kalau dari kecil dia takut Tuhan, nanti jadi menteri pun dia akan bersih hatinya. Amin. Dan kita yang kecepretan, upahmu besar di sorga karena sudah mensukseskan seorang anak menjadi menteri atau menjadi apalah yang bermanfaat bagi negeri ini dan juga bagi Tuhan. Kiranya renungan kita pada kesempatan indah ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu yang luar biasa. Firman ini bukan hanya tertuang 2000 tahun yang lalu kepada Yosua saja. Tapi firman-Mu adalah firman yang hidup, kekal, bahkan sampai saat ini tidak berubah. Biarlah firman-Mu inilah yang menyertai kami Tuhan. Setiap lembaga, setiap kepala sekolah, setiap guru-guru pendidik. Tuhan sertai dengan kuasa-Mu. Tuhan sertai dengan anugerah-Mu Tuhan. Sehingga kami punya hati yang kuat, iman yang teguh di dalam pengharapan kepada Engkau ya Bapa. Penderitaan boleh saja datang silih berganti dalam hidup kami. Tapi sukacita-Mu Tuhan mengalahkan segalanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, firman-Mu tiada terbatas. Biarlah itu yang senantiasa meneguhkan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Yang diberkati katakan. Saya serahkan kepada Rita putar-putar. Ya, beri aplaus buat Bu Nomi. Terima kasih buat Ibu Pendeta Nomi yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. Semoga semakin diberkati pelayanannya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ucapan syukur kita pada sore hari ini. Terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah syukur fellowship PDO, guru dan kepala TK Kecamatan Sagulu awal tahun 2022 ini Tuhan. Biarlah menjadi awal tahun kemenangan, kami memasukinya dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan para suami daripada kepala TK dan juga ibu
guru. Berkati apapun pekerjaan dan usaha yang dilakukannya Tuhan. Amin. Biarlah di tahun 2022 ini berhasil dan rezeki semakin dilimpahkan dalam kehidupan mereka. Berkati juga lembaga-lembaga Tuhan yang ada di Kecamatan Sagulung. Kiranya Tuhan lembaga ini senantiasa dipakai Tuhan menjadi alat untuk mengajar, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak bangsa, cinta dan takut akan Tuhan, cerdas, dan membanggakan hati Tuhan dan orang tua mereka. Berkatilah lembaga-lembaga Tuhan, biarlah di tahun 2022 ini berkelimpahan dengan murid-murid baru yang Tuhan kirimkan. Amin. Sesuai dengan kapasitas lembaga masing-masing ya Bapa. Karena Engkau tidak akan memberikan yang melebihi kemampuan kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami satupun. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepanjang awal tahun ini, sepanjang tahun 2022 ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Biarlah hari-hari yang kami lalui selalu disertai Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas belas kasih-Mu, sehingga Amin. ibadah ini boleh terlaksana dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Amin. Dan sekarang kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Sebelum kami pulang Tuhan, kami juga ingin menyempurnakan rangkaian ibadah ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah hatimu dan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Kita satu dulu sejenak. Amin. Silakan duduk. Selamat tahun baru. Mungkin ada acara selanjutnya dari pengurus mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada BPH 2018-2022. BPH akan memberikan cenderamata sebelum kita lanjut barbecue. Ya, bagi BPH di tahun 2018-2022 silakan ke depan. Halo, yang merasa kemarin diteguhkan sebagai BPH, walaupun mungkin 1 kali 2 kali hadir. Ya, semua masih tetap duduk di tempat ya. Dan juga saya minta sepatah kata dari anggota mengenai BPH kami. Mungkin ada masukan atau bagaimana. Mewakili dari kepala sekolah. Ibu Ros cantik, Ros Pane. Boleh kasih kata sepatah kata tentang kepengurusan BPH 2018 sampai 2022 ini.
Mungkin ada banyak kurangnya atau bagaimana kurang mengena di hati. Silakan Ibu Cantik. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan kita Yesus sungguh baik kepada kita, memberkati kehidupan kita, memelihara kehidupan kita selama tahun 2021 hingga kita diantarkan dengan sehat dan sukacita ke tahun 2022. Terima kasih untuk pengurus-pengurus PDO yang sudah menjalankan tugas di tahun 2021. Saya mewakili kepala sekolah mengatakan dan mengucapkan sungguh banyak terima kasih karena berkat kerja keras semua pengurus yang ada di PDO kita, semua ibadah kita boleh terlaksana dengan baik dari bulan ke bulan. Itu sungguh kita syukuri karena kita semua diberkati Tuhan dan diberikan hati yang mau ya. Diberikan Tuhan hati yang mau kepada kita, hati yang mau untuk memuji memuliakan Tuhan lewat organisasi kita yang kecil ini. Sebenarnya kalau di data ya banyak kita ya, tapi pada saat ini saya lihat ya, kalau saya berdiri di sini sedikit sekali orangnya. Iya. Tapi tetap kita syukuri, mungkin teman-teman kita yang belum bisa hadir, ada halangan yang baik. Dan saya juga dari Hidup Baru ya, hanya saya sendiri yang boleh datang, karena teman-teman saya masih ada yang di kampung. Ya. Bersukacita di kampung untuk tahun baruan. Dan juga mungkin teman-teman kita dari lembaga-lembaga lain ada punya urusan yang lain-lain. Kami dari kepala sekolah mewakili mengucapkan untuk tahun 2022 nanti semoga PDO kita makin lebih baik lagi dan makin semangat, makin akrab, semakin mendukung di dalam pelayanan, di dalam memuliakan Tuhan. Saya pribadi ya melihat guru-guru TK, terutama yang sudah memberitakan firman Tuhan, sungguh hebat semuanya ya. Ibu Naomi, Ibu Helga, Ibu Orma, siapa lagi yang sudah pernah, Ibu Ros yang sudah pernah memberitakan firman Tuhan saat-saat kita beribadah di PDO kita. Terima kasih banyak ya ibu-ibu, karena ini para pelayan-pelayan Tuhan ditambahkan hikmat bijaksana agar banyak orang yang dimenangkan untuk Tuhan melewat PDO kita yang ada di Kecamatan Sadulung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga untuk semua kita lembaga yang boleh terbeban membawa makanan-makanan berat dan kecil yang boleh kita nikmati pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memberkati kita, memberkati lembaga kita semakin maju, ditambahkan murid-murid untuk tahun ajaran baru. Itu saja yang bisa saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.